Jadi pondok itu kalau zaman dulu pondok itu adalah bengkel. Nah, iya kan Ustaz. Ya. Jadi pada waktu saya sekolah itu pondok itu adalah sebuah apa nggih? Ditakut-takuti gitu. Oh, nanti kalau kamu masuk pondok ya. Ya. Tapi kalau sekarang itu saya rasa pondok sudah semakin banyak, sudah Berkembang. berkembang Ya. sesuai dengan apa nggih Ustaz? Perkembangan zaman, betul. ada yang PPTQ, ada yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya setiap orang tua sangat menginginkan anaknya itu mempunyai keteraturan dalam hidupnya. Karena memang di dalam Al-Quran itu juga menuntut kita untuk teratur hidupnya. Sholat teratur, puasa teratur, gitu Ustaz. Nah, tapi Ustaz, yang baru-baru ini karena media sosial kita nggak bisa lepas dari media sosial ya Ustaz. Banyak sekali berita yang masuk ke telinga kita. Pondok yang ternama terjadi bullying, pondok yang ya tradisional. Karena kan memang gimana ya Ustaz? Jauh dari orang tua, anak tidak bisa, ibaratnya tidak bisa apa-apa lapor sama orang tua, kemudian terjadi hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, menanggapi ini kita sebagai orang tua dan khususan panjenengan sebagai pembina, bagaimana sih Ustadz cara menanggapi atau cara menyikapi bullying di lingkungan pondok? Jadi kalau kamusnya saya selama kami di membina santri itu sekian belas tahun, hampir 20 tahun begitu. Jadi mau nggak mau kami yang ada di asrama itu terus kayak meneliti. Jadi meneliti. Terus perkembangannya bagaimana. Jadi intinya akhirnya pada kesimpulan bahwa ketika orang tua wali murid memondokkan anaknya, maka orang tua wali murid itu harus mendapat informasi sebanyak-banyaknya tentang pondok pesantren. Terutama terkhusus mungkin pondok pesantren yang memang anak itu ada di sana. Mulai dari kan anak itu mau dititipkan di sana dan 24 jam. 24 jam. Bersama dengan siapa? Dengan siapa, betul. Temannya bagaimana? Betul. Nah, termasuk itu. Makannya apa, Ustaz? Kalau saya sebagai ibu, makannya apa? Kadang-kadang sakit hati, Ustaz. Loh, bayar mahal-mahal kok makannya cuma tempe. Nah, gitu loh, Ustaz. Itu saya sih, Ustaz. Jadi memang terkait semuanya. Sama sebenarnya ketika ada seorang orang berceramah gitu mengatakan kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Maka kalau panjenengan anaknya mau baik, maka orang tuanya juga harus baik. Orang tua harus ngaji dan lain sebagainya. Sama yayasan pondok pesantren itu kalau sudah sudah ada noktah kejelekan di sana, ngapunten, mohon maaf barangkali ya. Sekarang jika kita harus teliti juga itu. Ini pondok pesantren bisa dapat bangunan ini duitnya dari halal apa enggak ya, seperti itu. Kemudian pondok pesantren itu ini si pengelolanya siapa? Pengelolanya siapa? Karena memang beberapa pengelolanya siapa gitu. Oh, ternyata ini orang-orang baik. Ini ternyata orang-orang zalim umpama secara tanda kutip gitu ya. Terus ada orang, ini pengelolanya ini dia baik-baik semuanya terhadap terhadap ustadznya, gurunya dan imbang lain sebagainya. Kan sama kayak kita ketika anak kita mau baik di rumah itu kan kita juga harus nyari makan yang halal. Sama pondok pesantren juga seperti itu. Tetapi sekali lagi ketika kita mau mondokkan ke anak itu, orang tua itu harus sudah siap seperti itu. Jadi gambarannya saya nggak nakut-nakutin. Jadi jenengan kalau mondokin anak di suatu pondok pesantren 24 jam itu sama dengan memasukkan anak ke dalam hutan, ninggal anak di dalam hutan. The wild. Hutan. Mbuh nanti kayak gimana? Ini kan nanti kita urus 24 jam anak jenengan itu.
Kan para pembina asrama yang dia bergelut 24 di sana, 24 jam di sana, itu juga mereka manusia, ya. Dia bukan malaikat rokib atid, ya. Bisa tidur juga ya, Ustaz. Punya rasa lapar. Bisa lapar gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kelupaan. Tapi sekali lagi ada bukan plus minus ini, tapi ini unik memang pondok pesantren itu unik. Jadi di sisi lain yang mereka itu nanti yang menjadi anak saya itu nanti diasuh sama siapa? Oh ini ya kita bertanya sama pondok pesantren itu. Anak saya diasuh sama siapa? Oh sama Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Nah orang tua itu terus bisa menggali ini si Fulan ini siapa gitu. Si Fulan ini bagaimana? Oh ternyata dia masih umurnya 19, 20. Oh dia masih mahasiswa, oh dia masih labil. Nah, anak saya mau dititipin sama yang seperti itu. Ini bagaimana? Nah, gitu kan? Udah siap belum? Nah, kemudian nanti yang lain karena 24 jam ini, mohon maaf ini 24 jam di sana gitu ya. Nanti uniknya di situ. Ketika kita udah tahu oh ini saya bilang sama orang tua jenengan itu seperti naruh anak di hutan 24 jam itu. Jadi harus tahu dia harus jalan keluarnya bagaimana, harus istilahnya nanti makannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di pondok pesantren uniknya walaupun ya ada apa namanya tetap ya namanya juga manusia, nanti ada santri kabur, kelalaian dan lain sebagainya. Ada pembulian. Nah, sebenarnya orang tua itu ketika sudah tahu tentang oh anak saya ini sudah mau ditaruh di pondok pesantren ini, jumlahnya ada berapa? Oh, ternyata anak pondok pesantren ini besar. Ini ada 1000-an orang. Kemudian pembinanya ada berapa? Di situ. Kan kita bisa tahu perbandingannya, ya, musrifnya atau musrifanya perbandingannya ada berapa itu. Di situ. Kemudian dia lulusannya dari mana gitu. Itu otomatis ya kita harus atau otomatis akan berbeda ketika kita melihat oh ini orang apa namanya pembinanya ternyata yang sudah berkeluarga. Oh ini pembinanya masih jadi mahasiswa-mahasiswi dan lain sebagainya. Itu kita bisa ini. Kemudian jumlah pondok pesantren kan sekarang kan orang tua wali murid kan taunya pondok pesantren itu tuh besar itu terkenal mungkin di sana jadi gitu. Suatu saat begini Bu, saya ada punya pengalaman ada orang tua wali murid nanya ke saya, Ustaz, ini anak saya mau pondok pesantren. Kira-kira pondok pesantren? Saya bilang cari pondok pesantren yang muridnya masih sedikit. Saya bilang cari karena lebih fokus ya Ustaz. Lebih fokus. Anak-anak kita dibina dengan baik dan lain sebagainya. Jadi bukan kalau pondok pesantren kalau sekarang gitu ya, itu kita jangan cari yang oh ini udah terkenal dan itu nggak jaminan. Sekarang itu apa namanya semuanya mudah kok alhamdulillah. Semua bisa terakses. Bisa terakses dengan mudah. Umpama kita nggak usah takut anak kita ngapunten nanti dari sini kerjaannya nanti apa jadi apa dan lain sebagainya. Nah terkait dengan nanti kesehariannya karena kita orang tua itu sudah tahu oh ini jumlahnya sekian. Ada pembulian dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar sekali. Gitu. Di lingkungan pondok pesantren. Jadi orang tua wali murid itu kita sebagai orang tua itu sudah mewajari dari awal. Oh iya, aku naruh anakku di pondok pesantren yang jumlahnya ribuan. Ya memang aku ngelihatnya terkenal tok, tapi nggak memikirkan perbandingannya berapa. Oh Ustadz itu dia ada di sana, dia membimbing berapa orang, belum lagi sifatnya, belum lagi background Ustadz dan ustazahnya. Ya sekali lagi mereka memang sedang berjuang, ada yang memang berjuang dalam artian ya untuk jadi pembimbing, ada yang berjuang yang memang mau nggak mau saya kerja harus di sana di pondok pesantren dan sebagainya. Nah pembulian itu sebenarnya biasa, ya tinggal nanti di situ kadarnya seperti apa gitu ya. Kalau seperti umpama pembulian, diejek dan lain sebagainya itu biasa dan itu saya kira sebenarnya di lingkungan pondok, bukan di lingkungan pondok dan itu sebenarnya untuk bagian daripada materi penggemblengan secara alami, natural. Itu pondok pesantren itu seperti itu. Sama jenengan juga kalau anaknya di rumah itu kan mau nggak mau kan anaknya bergaul sama anak tetangga dan lain sebagainya. Nah itu lebih ngawur lagi malahan sebenarnya loh ya. Lebih random lagi. Kalau di pondok pesantren itu walaupun dia itu dibully, yang ngebully itu istilahnya orang yang pintar, sholat, masih ada punya kadar lah seperti itu. Ada kadar dalam artian pembulian itu dia masih anak yang membuli itu masih punya rasa kasihan, punya apa namanya
punya dalil, oh ini nggak boleh kata ustadznya dan lain sebagainya, dan peraturan-peraturan yang lain terikat kan semuanya di situ. Jadi sebenarnya ada kadar-kadar, tinggal kadarnya seberapa gitu. Nah ini kemudian dari pihak pondok pesantrennya bagaimana penanganannya gitu. Jadi pengalaman kali ketika ada sebuah masalah di santri itu ya harus ditangani langsung. Jadi jenengan kalau jadi orang tua itu, ini pondok pesantren ini nangani langsung nggak kalau ada masalah gitu. Kita bisa nyari informasi intensif ya. Kemudian dia seberapa jauh membina, dia punya rasa terhadap ini anakku jadi anakmu, oh anakmu jadi anakku sekarang. Gimana kepemilikan dia terhadap anakku ini? Ketika anaknya dibully itu, yang ngebully anak saya umpama saya, siapa yang ngebully kamu, siapa? Oh sini dipanggil, didamaikan, ada apa dan permasalahan dan lain sebagainya. Ya ada prosesnya memang dari pondok pesantren, mereka sudah punya pengalaman itu ya, sudah punya pengalaman. Tetapi tinggal memang kadang-kadang sejauh mana mereka itu pengketatan. Ya, pengketatan secara hukum, pengketatan para ustadznya tadi kepemilikan itu. Oh, ini ada anak, umpama ngapun gini, ada anak makan berdiri, umpama, oh, Anda langsung ditegur. Terus ada yang melanggar, langsung ditangani dengan baik gitu ya. Jadi tidak berlarut-larut. Iya, kalau berlarut-larut itu malah masalah besar. Memang biasanya kalau yang sudah menjadi besar, itu penanganannya memang tidak lamban, bukan intensif, lamban atau kadang mereka menganggap oh ini biasa, padahal nggak biasa. Ya, kalau kami ketika di pondok pesantren itu, ya ketika ada masalah itu langsung gitu, sampai anak itu, kamu punya salah apa? Gini Ustaz gini, ya sudah, kamu ke Ustadz sana karena kamu punya salah, minta maaf sama Ustadz sana, terus minta untuk saya dihukum. Jadi kita latih memang, jadi untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Terus jika saya siap dihukum, nah gitu. Nanti kalau namanya ustadz kan juga nggak bakalan, oh anak ini udah ngaku, yang mungkin nggak bakalan dianu lah. Tapi sudah bagus sekali seperti itu. Kita latih gitu. Nah, jadi santri-santri itu kita latih seperti itu, sehingga termasuk sama temennya. Jadi termasuk ngapunten ya, masalah kisos juga sebenarnya bisa dilakukan di pondok pesantren. Kisos dalam kondisi tertentu ya. Umpama kisos sentrik lagi. Tapi kalau yang besar-besar itu enggak kita ya. Ada yang memang pembulian itu bisa ditangani secara kedamai dalam artian santrinya cukup sama pembina asramanya sudah, nggak ada hukuman ada. Pada tingkat tertentu ya memang ada hukuman dan lain sebagainya. Tinggal nanti dia punya imbas, punya efek seberapa jauh gitu. Jadi sekali lagi pembulian itu sebenarnya itu tinggal tingkatnya berapa, dan orang tua itu sudah ketika memasukkan anak di pondok pesantren ini, anakku bergaul dengan sekian ratus atau bahkan ribu orang, background yang masing-masing keluarga anaknya ya kan. Jadi nggak bisa itu ya, pondok pesantren anaknya bagus, orang tuanya bagus, enggak gitu. Ya enggak. Tapi kan karena kita pondok pesantren kan membuka siapapun orang tua dari jenis pekerjaan dan lain, kita terima semuanya. Karena memang kalau ada orang tua ingin memurunkan anak itu luar biasa. Karena kita terima, oh iya. Dan apalagi ada orang tuanya kepengen anaknya penghafal pun, wah luar biasa sekali. Gitu ya. Jadi memang harus kita terbuka, tetapi dalam perjalanannya itu ya memang nanti anak ini udah punya bawaan dari rumahnya seperti ini. Nah ustadz pembina asram itu luar biasa, dia menjadi ujung tombak keberhasilan di pondok pesantren. Sebenarnya itu bukan pengelolanya, itu musrifnya yang lebih punya peranan penting. Iya, karena nanti kan orang tua juga nanti lihat keseharian anak-anaknya, anak-anaknya bagaimana ketika gitu. Terima rapor dan sebagainya seperti kan pasti itu. Ada laporan. Jadi ujung tombaknya tuh kalau saya itu bukan guru, bukan gurunya, jadi musrif. Jadi kalau ada pepatah begini, kalau guru biasanya kalau murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah kalau ini ada lebih parah lagi gitu. Karena apa? Itu guru itu, santri itu ketemu guru itu cuma 1 hari sekian jam. Tapi kalau sama musrif 24 jam. Gitu.
tetap Jadi lebih tidurnya duluan. gitu ya. Harus ada chemistry ya Ustaz. Begitu. Iya. Sampai istilahnya musyrif pembimbing asrama itu punya kejelekan yang paling tidak terlihat itu bisa dilihat sama santri. Iya. Termasuk ustadznya juga tahu ini anaknya siapa, Kelebihannya kelebihannya apa, anak ini itu yang punya kunci rahasianya juga musyrifnya. Guru itu nggak punya apa, nggak punya akses apa, nggak punya. Ini yang pondok pesantren dulu ya. Jadi kalau bahasanya dulu guru harus digugu dan ditiru. Nah, yang di pondok pesantren musyrif itu. Musyrif itu Menjadi ekor. Pengekor anak-anak. Pengekor anak-anak begitu. Jadi betul. tidak hanya menjadi di depan saja Ustaz, tapi di ekor karena pengekor itu bisa melihat pencontoh. Betul. Jadi banyak pengalaman kami itu. Santri itu tidak bisa ketika kenakalan, namanya pondok pesantren itu pastinya. Ya. Apalagi jumlah 1000, jumlah 100. Dan di usia remaja ya Ustaz, itu pasti. SMP juga kok. SMP, SMA. Itu yang paling susah tuh SMP. Ya, tapi masih ada ininya. Pencarian jati diri katanya Ustaz. Jati ya. Iya. Jadi ketika ada kenakalan santri itu di sekolahan itu rata-rata guru-guru yang bukan musyrif itu nggak bisa nanganin, Jadi yang bisa nanganin itu bahasanya itu pawangnya itu adalah musyrifahnya itu. Berarti kita harus klik dulu dengan musyrif. Dengan musyrifahnya, ya sekali lagi ujung tombaknya di sana. Jadi sekali lagi dinamika di pondok pesantren itu sama seperti kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu. Kalau jenengan bikin pondok pesantren, pondok pesantren seperti negara dalam negara. Iya, karena apa? Nanti pondok pesantren itu jumlahnya berapa? Harus ada bagian keamanan, harus ada bagian DPU ya, bagian kebersihan, askarnya, bagian keamanan, satpam dalam, kemudian terus masalah kesehatan, dokternya juga, ya kita berupaya nanti di alamin ini juga makanan-makanan di pondok pesantren itu makanan-makanan yang sehat, paling tidak kita upayakan semaksimal mungkin jauh daripada yang bahan-bahan pengawet gitu. Ini susah memang karena terkait dengan kalau kita nggak jualan pondok pesantren itu nggak punya dunia usaha untuk pesantren itu jualan ini jualan itu nanti pembiayaannya bagaimana lah, kita juga harus mikirkan itu. Jadi nanti jangan sampai jualan-jualan yang minuman ringan tetapi yang akses berbahaya. Untuk berbahaya sekali gitu. Berbahaya sekali. Jadi ini dinamika pondok pesantren, pembulian dan lain sebagainya ya, sampai pada tingkat dikeluarkan dan lain sebagainya. Memang pondok pesantren punya ini sendiri, punya aturan gitu. Tetapi kalau saya ya harus dilihat dengan orang tua itu harus jeli gitu. Jadi kalau mondokin itu jangan cari yang terkenal dulu pondok pesantrennya. Anak saya dibina sama siapa? Kalau jumlahnya banyak, musyrifnya sedikit, anak saya keteteran, gitu ya. Gitu. Tapi rata-rata memang lulusan pondok pesantren itu, insya Allah semuanya bisa survive di kehidupan, semua lini. Baik nanti dia bisa survive di kehidupan nanti. Katakan karir, kemudian entrepreneur dan lain sebagainya bisa itu. Dan sekarang ini pondok pesantren juga bagi siapa saja orang tua wali murid, anak saya mau jadi tentara, anak saya jadi polisi, anak saya mau jadi itu sekarang sudah bisa. Artinya dari pondok pesantren itu malah kalau anaknya yang mau masuk ke Akpol gitu ya, Akmil, kan sekarang ada prestasi, penjaringan prestasi. Kan kalau dulu ada prestasi olahraga, ada prestasi nilai, ada prestasi satu lagi tambahan itu hafalan Quran. Jadi dari teman-teman dari panitia penerimaan TNI gitu ya, sama kepolisian itu ada jalur khusus prestasi hafal Quran. Jadi sudah bisa itu. Dan
plusnya kalau mereka nanti di asrama Akpol, Akmil atau asrama kepolisian ya, itu kalau sudah di pondok mereka udah terbiasa. Jadi pembulian nanti berikutnya tuh seenteng. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu. Jadi tidak ada kekhawatiran. Ya, sekarang udah berkembang ya. Jadi nilai plus ke pondok pesantrenan itu sangat luar biasa. Kalau saya itu sekarang itu ada pondok pesantren itu bermacam-macam gitu. Sesuai passion bener. Sekarang lagi berkembang pondok pesantren tahfidz. Iya, tahfidz. Ada kemudian pondok ada saya teman adik kelas saya itu bikin pondok pesantren dia entrepreneur. itu entrepreneur. Oh, iya. Entrepreneur. Ada yang sekarang udah ilmu kesehatan. Iya. Jadi nanti memang perawat-perawat yang berbasis dia lulusan dari pondok pesantren. Wah, luar biasa itu nanti saya bilang. Tapi kalau saya lebih kepada pondok pesantren yang tahfidz. Nanti ada rahasianya. Kenapa anak jenengan harus di pondok tahfidz Quran? Itu ada rahasianya. Nanti. Begitu.